Selamat pagi sahabat cerdas. Selamat datang di kelas belajar tematik bersama dengan Pak Norman. Muatan pelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah IPS dan PPKN. Topik yang kita angkat adalah persatuan dalam keberagaman. Kita akan mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman serta hubungannya dengan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah peta Indonesia. Nah, apakah sahabat cerdas tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara paling beragam di dunia? Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan bahwa terdapat 1.340 suku yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau di Indonesia. Wow. Unsur kebudayaan menjadi pembeda antara suku satu dengan suku lain. Misalnya bahasa daerah, adat istiadat, kesenian daerah, dan batas lingkungan. Sahabat cerdas, ayo kita kenali keragaman budaya di beberapa daerah di Indonesia. Yang pertama adalah suku Jawa. Ini adalah gambar baju adat suku Jawa yang namanya beskap dan kain jarik. Rumah adatnya adalah joglo. Salah satu makanan khasnya adalah selat Solo. Terlihat enak ya. Nah, salah satu objek wisatanya adalah Telaga Sarangan. Nah, yang di bawah ini adalah tarian adatnya untuk menyambut para tamu atau wisatawan. Namanya Tari Serimpi. Nah, sahabat cerdas, sekarang coba kita bandingkan keragaman suku Jawa dengan suku Bugis atau Makassar berikut ini. Ini gambar baju adatnya yang disebut baju bodo. Pasti sahabat cerdas pernah memakainya bukan? Saat peringatan 17 Agustus atau Sumpah Pemuda di sekolah. Kalau rumah adatnya ini namanya tongkonan. Nah, salah satu makanan khasnya adalah coto Makassar. Sedangkan salah satu objek wisatanya adalah Fort Rotterdam, bangunan peninggalan zaman Belanda. Nah, di bawah ini adalah tarian adatnya untuk menyambut para tamu atau wisatawan. Namanya Tari Kipas Pakarena. Sahabat cerdas, Indonesia terdiri atas beragam suku dan budaya, sehingga semangat persatuan sangat diperlukan. Pancasila berfungsi sebagai pemersatu bangsa dengan salah satu lambangnya, yaitu pohon beringin. Itu adalah lambang sila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia. Itu juga masih diperkuat dengan pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang dicengkeram oleh kaki burung Garuda. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu. Nah, sahabat cerdas pasti tahu keragaman agama yang ada di Indonesia, bukan? Agar tidak timbul perpecahan, diperlukan sikap toleransi dan kerjasama yang baik.
Coba kita simak cerita tentang keragaman agama teman-teman Nina berikut ini. Hei teman-teman, aku ingin tahu apa saja hari raya yang kalian rayakan. Kalau aku dan keluargaku, selain merayakan hari raya Natal, kami juga merayakan hari Paskah. Kalau aku dan keluargaku, selain merayakan hari raya Idul Fitri, kami juga merayakan hari raya Idul Adha. Itu loh, hari saat umat Islam melakukan kurban hewan. Keluargaku selalu pulang kampung menjelang hari raya Idul Fitri loh. Aku juga suka pulang kampung. Seru ya perjalanan pulang kampung. Bagaimana dengan kamu, Made? Sama, aku dan keluargaku juga suka pulang kampung untuk perayaan Galungan di Bali. Di kampung, kami berkumpul bersama kakek dan nenekku. Asik sekali bisa pulang kampung. Kalau aku dan keluargaku sejak dulu sudah tinggal di sini. Pada saat hari raya Imlek, kami pergi bersama-sama ke kelenteng. Sahabat cerdas, persatuan dan kesatuan juga dapat diwujudkan dengan sikap kekeluargaan. Misalnya, bermain dengan teman tanpa membedakan. Yang kedua adalah sikap musyawarah mufakat. Misalnya, menghargai pendapat orang lain. Dan yang tak kalah pentingnya adalah sikap gotong royong. Misalnya, saling membantu agar pekerjaan cepat selesai. Nah, sekarang sahabat cerdas sudah memahami pentingnya persatuan dalam keberagaman, bukan? Sebagai soal latihan, mari kita simak cerita tentang bentuk kerjasama dalam keberagaman di lingkungan sekolah. Beberapa hari yang lalu, ibu guru menyampaikan pengumuman bahwa pada tanggal 17 Agustus mendatang, sekolah akan merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Deli, Joni, Lani, Nina, dan Made sangat senang mendengarnya. Ibu guru juga menyampaikan bahwa akan ada banyak perlombaan. Salah satunya adalah perlombaan menghias kelas, lomba karnaval, pentas seni, dan lomba berbagai permainan tradisional. Mereka sangat antusias menyambut perayaan tersebut. Semua siswa bekerja sama menghias kelas mereka dengan berbagai macam hiasan. Di kelas, mereka berinisiatif untuk menghias kelas menggunakan barang-barang bekas. Denny dan Lani membawa botol air mineral bekas. Johnny membawa koran bekas. Sedangkan Nina dan Made membawa peralatan untuk membuat hiasan. Semua siswa saling bekerja sama. Mereka tidak hanya menghias, tetapi juga merapikan dan membersihkan kelas agar kelasnya menjadi juara. Tiba saat hari perayaan, semua siswa datang ke sekolah mengenakan pakaian daerah mereka masing-masing untuk mengikuti lomba karnaval. Di dalam kelas, mereka saling mengenalkan pakaian daerah yang mereka kenakan di depan kelas agar semua siswa mengenal budaya dari daerah lain. Hari itu ada berbagai macam perlombaan. Semua siswa mengikuti lomba dengan gembira.
waktu azan berkumandang, aktivitas diistirahatkan untuk menghormati siswa-siswa yang beragama Islam agar mereka dapat menunaikan ibadah salat sambil menyantap makan siang sebelum melanjutkan perlombaan. Setelah menyimak cerita tadi, silakan sahabat cerdas jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar kelas di Google Classroom untuk kita bahas bersama. Nomor 1. Apa saja bentuk keragaman dalam bacaan tadi? Nomor 2. Apa saja kegiatan yang menunjukkan kerjasama dan tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari? Nomor 3. Apa manfaat kerjasama dalam kegiatan tersebut? Dan yang terakhir, apa yang harus diperhatikan agar kerjasama dalam keragaman berjalan dengan baik? Nah, sebelum kita akhiri, Pak Nurman ingatkan 4 poin penting dalam diskusi kita hari ini. Pertama, inti dari kerjasama adalah saling membantu. Kedua, seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih ringan. Yang ketiga, manusia adalah makhluk sosial, yang artinya manusia tidak bisa hidup sendiri. Dan yang terakhir, kerjasama dalam keragaman adalah kunci persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sahabat cerdas, demikianlah materi IPS dan PPKN hari ini tentang pentingnya persatuan dalam keberagaman. Di sesi berikutnya, kita akan belajar tentang pengalaman keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan sampai jumpa.